Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, orang-orang yang berpaham tafwid dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai lebih buruk dari kaum Jahmiyah. Nah, mereka kan seolah-olah kalau perkataan itu keluar dari Ibnu Taimiyah, kalau makalah itu keluar dari Ibnu Baz, dari Utsaimin, dari Albani, seolah-olah benar, maksum, tak mungkin salah. Sementara pihak lain, walaupun itu Sahih Bukhari, walaupun itu Sahih Muslim, mereka salah-salahkan, mereka kritik sanad dan lain sebagainya. Ini kan aneh. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi atau merespon poin-poin yang menurut saya sangat penting untuk membuka kedok bagaimana pemahaman Salafi Wahabi yang sangat-sangat membagongkan. Yaitu di salah satu video short saya ada komentar yang sangat menggelikan sekali, dan ini sekali lagi membuktikan bagaimana kelompok Salafi Wahabi ini mudah mengkafirkan, menyesatkan, dan membid'ahkan kelompok lain. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Teman-teman ya, perhatikan, ini baru 3 jam yang lalu ya. Dusta atas nama salaf. Hati-hati bro, tafwid itu artinya tidak beriman. Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Dari mana dalilnya? Jangan cuma bacot. Kata kuncinya ya, tafwid itu artinya tidak beriman. Padahal di beberapa video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan bahwa metode tafwid ini adalah metode yang digunakan oleh para ulama salaf. Ya, seperti misalnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, kemudian Imam Taqiyuddin As-Subki. Ya. Sedangkan Allah mewajibkan kamu beriman, bukan tafwid. Berfikirlah dengan jernih. Allah tidak pernah berbohong dengan firman-Nya. Jadi seolah-olah ulama-ulama yang melakukan tafwid itu tidak percaya dengan isi Al-Quran. Seolah-olah mereka yang lebih paham terhadap Al-Quran daripada para ulama salaf. Kan aneh ya, ngakunya manhaj salaf, tapi teori dan metodenya sangat jauh berbeda dengan apa yang ditempuh oleh para ulama salaf. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, nah ini ya, jadi teman-teman yang belum tahu ya, Wahabi itu rujukannya ya seputar itu aja, nggak lebih dari mungkin 10 ulama lah ya. Rujukannya ya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Hadi, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ya. Kemudian yang sekarang-sekarang yang kontemporer, Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain. Itu aja gitu. Ya, nggak ada gitu mau bertamasya ke kitabnya para ulama yang lain gitu. Mereka sering menuduh kita ini taklid buta ya. Tapi kok lebih taklid mereka rasa-rasanya. Menelan mentah-mentah apa yang mereka sampaikan tanpa menganalisa kembali apa yang mereka sampaikan. Padahal antara ketiga ulama besar ya yang menjadi rujukan utama Wahabi ini seperti Ibnu Baz, kemudian Syekh Albani dan juga Syekh Utsaimin, itu mereka saling salah menyalahkan. Ya, nanti insya Allah kita buatkan konten bagaimana ketiga ulama ini berbeda pendapat di dalam masalah-masalah yang tidak sedikit menurut saya ya. Kemudian perhatikan teman-teman ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah berkata, orang-orang yang berpaham tafwid dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai lebih buruk dari kaum Jahmiyah. Oh my God. Wow. Tafwid adalah perkataan seseorang, hanya Allah yang tahu maknanya. Pendapat seperti ini tidak dibolehkan. Karena makna dari nama dan sifat tersebut telah diketahui oleh para ulama. Imam Malik rahimahullah berkata, istiwa telah diketahui maknanya dan tidak diketahui tata caranya. Demikian pula disampaikan oleh Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan para ulama lainnya. Maka makna sifat telah diketahui dan diketahui pula oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ridho, murka, cinta, bersemayam, tertawa, dan lain-lain. Semua itu memiliki makna yang tidak sama dengan makna-makna yang lain. Tertawa tidak sama maknanya dengan ridho, sedangkan ridho tidak sama maknanya dengan marah, dan marah tidak sama dengan cinta. Semuanya telah diketahui milik Allah Ta'ala, akan tetapi jangan menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Ini ada di dalam kitab Fatawa Nuruddab karya Ibnu Baz ya, halaman 65 teman-teman. Nah yang menarik ini teman-teman ya, di paragraf awal, orang-orang yang berfaham tafwid dikatakan oleh Imam Ahmad sebagai lebih buruk dari kaum Jahmiyah. Nah, di mana Imam Ahmad mengatakan makalah seperti ini? Ajaran model apa itu? Kemana adab kalian? Siapa yang ngajarin? Nah, dan itu saya tanya. Kemudian saya balas ya teman-teman. Tafwid sama dengan tidak beriman. Carikan saya referensi ulama selain ulama Wahabi
yaitu Bin Baz, Utsaimin, Albani, Muhammad Abdul Wahab ya sebagai pelopornya, kemudian Ibnul Hadi dan Ibnu Taimiyah yang mengatakan seperti itu. Saya tunggu. Makanya memahami agama jangan ngubek-ngubek sama syekh-syekh Wahabi. Katanya jangan ikut ulama. Sebenarnya perbedaan kami Aswaja dengan Wahabi hanya rujukan saja. Kami mengikuti mayoritas ulama, sedangkan Wahabi mengikuti syekh-syekh yang saya sebut di atas. Jadi teman-teman, itulah propaganda Wahabi. Ya, dengan slogannya, mari kita kembali pada Quran dan Sunnah. Sebenarnya, mari kita kembali kepada pemahaman syekh-syekh mereka. Nah, jadi perbedaan kita dengan Wahabi itu tipis sebenarnya ya. Kalau kita ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman mayoritas ulama. Sedangkan kaum Wahabi ini mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman syekh-syekh mereka. Yang saya sampaikan tadi tidak lebih dari 10 rujukan ya ulama Wahabi gitu. Kemudian dia balas lagi, kenapa saya harus cari referensi lain? Di sana kota Mekah, Madinah, kota suci, kota diturunkannya Al-Quran. Fitrah manusia adalah belajar ilmu di tempat turunnya agama itu sendiri. Tempat turunnya agama Islam di mana? Kira-kira mungkin tidak Allah jadikan negara itu sesat akidahnya. Sesat akidah sudah pasti gak bisa jadi imam sholat. Lah seluruh negara pada sholat di sana. Justru kamu harus hati-hati terhadap kitab referensimu itu. Nah ya, perhatikan lucunya mereka. Itu karangan ulama-ulama sendiri. Padahal dusta, saya berani bilang dusta karena bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Nah inilah paling victimnya Wahabi teman-teman sekalian ya. Jadi di balasan komentar yang kedua ini ada 2 poin ya yang ingin saya tanggapi. Yang pertama, ini yang sering disampaikan oleh kelompok Wahabi. Di sana di kota Mekah dan Madinah itulah kota suci. Kalau memang mereka sesat, kenapa Wahabi ini menguasai Haramain? Teman-teman sekalian, mungkin orang ini belum pernah baca sejarah ya. Wahabi menguasai Hijaz, menguasai Arab Saudi, menguasai Mekah Madinah ini baru 1 abad. Sedangkan ada yang lebih lama dari mereka. Siapa? Itulah yang disebut dengan dinasti Fatimiyah. Ya, Syiah Ismailiyah, 2 abad mereka menguasai Hijaz, teman-teman sekalian. Ya. Nah, apa karena Syiah Ismailiyah ini yang pernah menguasai Hijaz selama 2 abad, yang menguasai kota Mekah Madinah, ini bisa kita sebut mereka nggak sesat gitu. Padahal Wahabi ini luar biasa bencinya terhadap Syiah kan. Kita cek teman-teman, barangkali orang ini belum tahu sejarah bagaimana Syiah Ismailiyah ini pernah menguasai Mekah Madinah. Apa mereka nggak sesat? Atau misalnya sekarang, yang menguasai Palestina sekarang, orang-orang Yahudi. Apa kita bisa benarkan? Apa kita bisa pakai logika yang disampaikan oleh orang ini? Kalau memang Syiah sesat, kenapa Syiah sempat menguasai 2 abad kota Hijaz, Makkah dan Madinah? Bahkan sempat membawa Hajar Aswad 22 tahun lamanya dalam peristiwa Qoromitoh itu ya. Atau kita pakai logika mereka dalam kondisi sekarang. Kalau memang Yahudi sesat, apa mungkin Yahudi ini Allah berikan kekuasaan di Palestina? Nah ini namanya gimana ya? Dalil-dalil akal-akalan ya, cocok logi gitu. Mereka ini kan sok-sokan, harus ada dalil, segala macam harus ada dalil, segala macam harus ada dalil. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Tapi ketika mentok, ya mereka membuat dalil asal-asalan, mereka membuat dalil cocok logi gitu. Nah teman-teman perhatikan, ini di salah satu websitenya Wahabi ya, di muslim.or.id. Di dalam bab hegemoni Syiah, perhatikan. Al-Mu'izz lidinillah Al-Ubaidi lalu masuk ke Mesir dan mendirikan kota Kairo. Ia juga menguasai Masjid Al-Azhar demi menyebarkan faham Syiah Ismailiyah di sana. Ia membantai ulama-ulama Ahlus Sunnah dan menampakkan caci makian terhadap para sahabat. Hal itu terus dilanjutkan oleh imam-imam Ismailiyah setelahnya. Bahkan sebagian dari mereka lebih gila lagi dengan mengaku sebagai ilah atau Tuhan ya. Seperti Al-Hakim di Amrillah, mereka konon banyak membangun masjid untuk menyebarkan pemikiran mereka. Mereka tetap menguasai Mesir, Syam, dan Hijaz selama 2 abad. Hingga kebusukan mereka akhirnya dihapus oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 567 Hijriah, dan beliau membebaskan Mesir dari kekuasaan sekte Ismailiyah. Perhatikan teman-teman. Ya. Kalau Syiah itu sesat, mungkinkah Syiah menguasai Hijaz selama itu? Nah, silahkan pakai logika Anda sendiri ya. Nah, kemudian teman-teman, ya, kita lanjutkan, perhatikan lagi. Nah, kemudian yang kedua, di sini justru mereka malah menyebut ulama-ulama kita yang berdusta. Justru kamu harus hati-hati terhadap kitab referensimu itu.
Padahal referensi yang saya gunakan itu bersumber dari ulama-ulama salaf maupun khalaf, mayoritas para ulama. Silakan lihat konten-konten saya, dan itu belum selesai. Saya sampaikan ada 92 kitab ya kurang lebih yang membantah pemahaman Wahabi bahwa Allah itu bertempat. Ya, secara umum berbeda dengan pemahaman Wahabi dalam menyikapi masalah ayat-ayat mutasyabihat, terkhusus masalah ayat-ayat sifat ya. Nah, kemudian saya balas teman-teman. Nah, itu memangnya Ibnu Baz nabi yang nggak mungkin salah. Nah, mereka kan seolah-olah kalau perkataan itu keluar dari Ibnu Taimiyah, kalau makalah itu keluar dari Ibnu Baz, dari Utsaimin, dari Albani, seolah-olah benar, maksum, tak mungkin salah. Sementara pihak lain, walaupun itu Sahih Bukhari, walaupun itu Sahih Muslim, mereka salah-salahkan, mereka kritik sanad dan lain sebagainya. Ini kan aneh. Padahal secara logika kita, jelas ulama yang dulu, ulama salaf, ulama khalaf, dan mayoritas para ulama, itu lebih berpotensi mendekati kebenaran daripada hanya segelintir saja gitu. Syekh Wahabi ini. Ini lucunya mereka. Ulama yang banyak, yang kredibel, ya, sering mereka sampaikan, gak usah kita ikut ulama, ulama itu bukan nabi. Lah sementara mereka sangat taklid buta terhadap syekh-syekh mereka. Inilah yang lucu dari Wahabi ya teman-teman. Kemudian ini balasan terakhir saya, dan tidak ada balasan lagi. Ulamamu sendiri, la haula wala quwata illa billah. Ulama yang saya nukil lebih dari 50 ulama, dan itu rujukan mayoritas umat Islam di dunia. Jadi mayoritas umat Islam yang tidak mengikuti bin Baz sesat semua. Akhirnya tidak ada lagi komentar ya, entah mungkin belum membalas atau tidak bisa menjawab, saya nggak tahu. Pada intinya teman-teman, inilah wajah Salafi Wahabi. Mudah-mudahan kita semuanya, anak cucu kita, terhindar dari fitnah Wahabi ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.